Bab 7. Metasentra dan titik dalam bangunan kapal. A. Titik berat (center of gravity). Setiap benda mempunyai titik berat. Titik berat ini adalah titik tangkap dari sebuah gaya berat dari sebuah segitiga seperti gambar 7.1, titik beratnya adalah perpotongan antara garis berat segitiga tersebut. Demikian pula dari sebuah kubus yang homogen pada gambar 7.2. Titik berat kubus adalah titik potong antara diagonal ruang kubus. Kapal juga mempunyai titik berat, yaitu titik tangkap gaya berat dari kapal. Titik berat kapal biasanya ditulis dengan huruf G, dan titik G ini merupakan gaya berat kapal W bekerja ketika ke bawah. Jarak vertikal titik berat G terhadap kil (lunas) ditulis dengan kg. Kedudukan memanjang dari titik berat G terhadap penampang tengah kapal (midship) ditulis G. Di samping cara tertentu untuk menghitung letak titik G, maka titik KG dan B dapat dihitung sebagai berikut. Gambar 7.3 titik tangkap gaya berat kapal. G sama dengan titik berat kapal. W gaya berat kapal. KG sama dengan momen dari tiap-tiap komponen berat terhadap kil dibagi berat tiap-tiap komponen. Gambar 7.4 momen komponen kapal terhadap kil. Keterangan: W sama dengan berat komponen. H sama dengan jarak vertikal titik berat komponen ke lunas (kil). W titik H sama dengan momen. KG sama dengan WH dibagi W. KG sama dengan momen dari tiap-tiap komponen dari berat terhadap kil dibagi berat tiap-tiap komponen. Gambar 7.5 momen komponen kapal terhadap midship. Keterangan: W sama dengan berat komponen. H sama dengan jarak horizontal titik berat komponen ke tengah kapal (midship). WH sama dengan momen. G sama dengan WH dibagi W. Jadi titik berat G sangat tergantung pada konstruksi kapal itu sendiri. Letak titik G tetap selama tidak ada penambahan, pengurangan, atau pergeseran muatan. B. Titik tekan atau center of buoyancy. Pada sebuah benda yang terapung di air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan ke atas. Demikian pada sebuah kapal yang terapung akan mengalami gaya tekan ke atas. Resultan gaya tekan ke atas oleh air ke badan kapal pada bagian yang terendam air akan melalui titik berat dari bagian kapal yang masuk ke dalam air. Titik berat dari bagian kapal yang berada di bawah permukaan air disebut titik tekan (center of buoyancy). Untuk sebuah ponton seperti pada gambar 7.6, titik tekan ponton adalah titik berat bagian yang tercelup ke dalam air yang merupakan perpotongan diagonal dari bagian ponton yang tercelup. Gambar 7.6 garis vertikal dari titik tekan dan titik berat. Titik tekan ditulis dengan huruf B. Titik tekan pada kedudukan vertikal ditulis dengan KB. Dan pada kedudukan memanjang terhadap midship ditulis dengan B atau LCB. Menurut hukum Archimedes, besarnya gaya tekan ke atas adalah volume kapal yang terendam air dikalikan dengan berat jenis zat cair. Gaya tekan ke atas sama dengan Y.V. Y sama dengan berat jenis zat air. V sama dengan volume kapal yang terendam air. Pada sebuah kapal yang terapung, titik tekan terletak pada satu vertikal dengan titik berat kapal, dan besar gaya berat kapal sama dengan gaya tekan. Gambar 7.7 garis vertikal dari titik tekan dan titik berat. Karena letak titik tekan tergantung dari bentuk bagian kapal yang masuk ke dalam air, maka titik tekan kapal akan berubah letaknya kalau kapal oleh gaya luar mengalami oleng atau trim. Gambar 7.8 titik tekan kapal tegak. B sama dengan titik tekan. YV sama dengan gaya tekan ke atas (ton).
G sama dengan titik berat kapal. W sama dengan gaya berat kapal dalam kurung ton. BO sama dengan titik tekan setelah kapal oleng. B0 sama dengan titik tekan kapal setelah kapal trim. C. Titik berat garis air dalam kurung center of relaxation. Titik berat garis air adalah titik berat dari bidang garis air pada syarat kapal di mana kapal sedang terapung. Kapal mengalami trim di mana sumbunya melalui titik berat garis air. Titik berat garis air ditulis dengan huruf F. Ini pada kedudukan memanjang terhadap penampang tengah kapal dalam kurung midship. Ditulis dengan OF. OF sama dengan momen statis bidang garis air terhadap midship per luar garis air. Harga I dalam M pangkat 4 sedang V dalam M pangkat 3. Jadi satuan untuk BM adalah meter. Karena I dan V selalu positif, maka harga BM juga selalu positif. Atau dengan perkataan lain, letak titik M selalu di atas titik tekan B untuk sebuah ponton yang terbentuk kotak dengan panjang L, lebar B, dan syarat T. Momen inersia melintang untuk garis air terbentuk 4 persegi panjang adalah L sama dengan 1/12 L dikali B kuadrat. BM sama dengan 1/12 L dikali B3 per LBT. BM sama dengan B2/12T. Jari-jari metasentra memanjang adalah jarak antara titik tekan B pada kedudukan kapal tegak dengan metasentra memanjang ml. Jari-jari metasentra memanjang ditulis BML. BML sama dengan momen inersia memanjang dari garis air per volume kapal sampai garis air tersebut. BML sama dengan 1 L per segitiga, di mana BML sama dengan jari-jari metasentra memanjang. 1 L sama dengan momen inersia memanjang, yaitu momen inersia yang bekerja pada sumbu yang melalui titik berat luas bidang garis air dalam kurung F. Segitiga sama dengan volume kapal. Dari gambar di atas, momen inersia memanjang 1 L adalah momen inersia terhadap sumbu trim yang melalui titik berat luas bidang garis air pada tengah kapal dalam kurung midship. Setelah itu menghitung momen inersia memanjang terhadap sumbu melintang yang melalui titik berat bidang garis air, yaitu momen inersia terhadap midship dikurangi hasil perkalian antara jarak kuadrat kedua sumbu dengan luas bidang garis air. 1 L sama dengan LY sama dengan dalam kurung OF tutup kurung kuadrat dikali A, di mana 1 L sama dengan momen inersia memanjang terhadap sumbu melintang yang melalui titik berat bidang garis air dalam kurung F. LY sama dengan momen inersia terhadap midship dalam kurung sumbu Y. OF sama dengan jarak sumbu. A sama dengan luas bidang garis air. BM dalam meter dan titik ML selalu di atas B. Jika dapat disimpulkan bahwa tinggi metasentra melintang dalam kurung M terhadap B dalam kurung center of buoyancy adalah sama dengan 1/V, atau tinggi metasentra memanjang terhadap B dalam kurung center of buoyancy adalah 1 L per segitiga. Dengan demikian, tinggi metasentra melintang maupun tinggi metasentra memanjang terhadap lunas kapal dalam kurung kil dapat dihitung, yaitu KM sama dengan KB plus BM dan KML sama dengan KB plus BML, di mana KB sama dengan tinggi center of buoyancy terhadap lunas. Dengan mengetahui tinggi KM dan KM, apabila harga KG atau tinggi titik berat kapal dari lunas dalam kurung kil diketahui, maka kita dapat menghitung harga atau tinggi metasentra melintang maupun tinggi metasentra memanjangnya, yaitu MG sama dengan KM dikurang KG atau sama dengan KB plus BM kurangi KG. MLG sama dengan KML sama dengan KG atau sama dengan
KB plus BM kurangi KG. Di dunia perkapalan yang perlu mendapat perhatian adalah harga MG, yaitu harga MG harus positif, di mana M harus terletak di atas G atau KM harus lebih besar dari KG. Benda yang melayang seperti gambar di samping. Untuk benda yang melayang di dalam air seperti terlihat gambar 7/14, maka garis air benda tidak adalah. Jadi harga I dan IL adalah 0, sehingga dengan demikian BM dan BML adalah 0. Untuk ponton dengan bentuk garis air, maka I memanjang adalah IL sama dengan 1/12 L 3B, BML sama dengan 1/12 L 3B, BML sama dengan L 2/12 T. D. Tinggi metasentra. Kita mengenal 3 metasentra melintang dan 3 metasentra memanjang. 3 metasentra melintang adalah jarak antara titik berat kapal G dengan metasentra M. Tinggi metasentra IN ini ditulis dengan MG seperti gambar di samping. Tinggi metasentra GM. MG sama dengan KB plus BM kurang KG sama dengan KB plus 1/F. KB sama dengan tinggi titik tekan di atas lunas. KG tinggi sama dengan tinggi titik berat kapal di atas lunas. I sama dengan momen inersia melintang garis air. V sama dengan volume kapal sampai serat air tersebut. Tinggi metasentra positif kalau titik M di atas titik G. Tinggi metasentra negatif kalau titik M di bawah titik G. Tinggi metasentra 0 kalau titik M terletak berhimpit dengan titik G. Tinggi metasentra memanjang adalah jarak antara titik berat kapal G dengan titik metasentra memanjang ML. Gambar di samping adalah tinggi metasentra. ML sama dengan metasentra memanjang, G sama dengan titik berat kapal, B titik tekan kapal, K sama dengan kel. Terlihat bahwa ML G sama dengan KML min KG atau sama dengan KB plus BML min KG sama dengan KB plus IL per F min KG. KB adalah titik tinggi tekanan di atas lunas atau kel. KG tinggi titik berat kapal di atas lunas atau kel. 1. Menghitung KG. Sebuah kapal mempunyai berat dan letak titik berat bagian terhadap lunas kel sebagai berikut. Nama bagian, kapal kosong, muatan, bahan bakar minyak, air, anak buah kapal, perbekalan. Berat atau ton 1440 sampai 90. KG atau cm 362 sampai 282. Nama bagian, kapal kosong muatan, jika dihitung beratnya 3575. Momen ton 12914,25. Maka harga KG dari seluruh kapal KG sama dengan WH per W sama dengan 12914,25 dibagi 3575 sama dengan 3,61 M. 2. Menghitung BM dan BML dari ponton. Sebuah ponton yang berbentuk kotak dengan L sama dengan 9M, B sama dengan 6M, dan syarat T sama dengan 2M. Hitunglah jari-jari metasentra melintang dan jari-jari metasentra memanjang. Maka harga BM sama dengan B2/12T sama dengan 36/12,2 sama dengan 1,5 meter. BML sama dengan L2/12T sama dengan 81/24 sama dengan 3,375 meter. 3. Menghitung BM. Diketahui
Koordinat sebuah garis air dari sebuah perahu mempunyai ukuran sebagai berikut. No station 0 sampai 10 setengah lebar atau cm, 0, 20, 50, 70, 100, 120, 110, 90, 60, 25, 0. Jarak setiap stasiun adalah 90 cm dan volume perahu sampai garis air itu adalah 10,5 meter kubik. Hitunglah A. Jari-jari metasentra melintang BM. B. Momen inersia melintang luas bidang garis air. Maka harga momen inersial melintang I dan jari-jari metasentra melintang BM 1 sama dengan 2 kali 1/3 kali K kali H sama dengan 2 kali 1/3 kali 1/3 kali 90 sama dengan hasil yang didapat dari BM adalah 31,7 cm.